Al-asmaul khamsah wa i'rab ya, wa i'rabuha. Nah, ini kita masuk ke pembahasan mengenai isim, ya, isim khamsah atau asmaul khamsah dan juga i'rab gitu ya. I'rab si al-asmaul khamsah ini. Di dalam bahasa Arab memang ada al-asmaul khamsah, itu istilah khusus ya. Istilah khusus bagi beberapa kata, bagi 5 kata yang memiliki i'rab yang agak unik, yang beda dari yang lainnya ya. Nah, makanya di dalam bahasa Arab itu lalu dibuatlah tema khusus, yaitu al-asmaul khamsah. Untuk supaya lebih mudah, di sini ada beberapa contoh ya. Al-amsilah. Di sini ada 3 bagian contoh. Ada bagian pertama yang kanan ya, bagian kedua yang kiri, bagian ketiga yang bawah. Jabu Sa'idin. Lalu contoh yang kedua, abuka tabibun mahirun. Oh ya, ja'a Abu Sa'idin. Jadi Abu Sa'id, ya, Abu Sa'id, bapaknya Sa'id ini datang ya. Abuka tabibun mahirun. Ayahmu seorang dokter yang handal. Contoh yang ketiga, kana abuka rajulan haziman. Ayahmu adalah seorang lelaki yang teguh pendirian. Ya, seorang lelaki yang memiliki tekad kuat. Contoh yang keempat, la'allal qadima Abu Muhammadin. Barangkali yang datang adalah Abu Muhammad. Contoh bagian yang kedua, yaitu wada'na Aba Sa'id. Kami mengucapkan perpisahan pada Aba Sa'id, kepada bapaknya Sa'id. Yujilun nasu abaka. Orang-orang menghormati ayahmu. Yujilun nasu abaka. Orang-orang menghormati ayahmu. Lala abaka tabibun mahirun. Barangkali bapakmu adalah dokter yang handal. Contoh yang keempat, inna Aba Muhammadin rajulun syarifun. Inna Aba Muhammadin rajulun syarifun. Sungguhnya Bapak Muhammad ya, Abu Muhammad adalah laki-laki yang mulia, laki-laki yang terhormat. Contoh bagian yang ketiga, Rodina an Abi Sa'idin. Kami senang kami ridho kepada Bapak Sa'id. Bapaknya Sa'id, yaitu Abu Sa'id maksudnya. Abi Sa'id itu Abu Sa'id. Karena ini ada an-nya, ada huruf jarnya, jadi ujungnya seperti itu. Nanti ada penjelasan insyaallah. Yashikun nasu bi abika. Orang-orang mempercayai ayahmu. Contoh yang ketiga, radiyan nasu an abika. Orang-orang ridho atau orang-orang senang kepada atau terhadap bapakmu. Contoh yang keempat, yashkurun nasu li abi Muhammadin. Orang-orang berterima kasih atau orang-orang mengucapkan terima kasih kepada Abi Muhammad, pada bapaknya Muhammad ya. Nah, yang kita bahas malam ini adalah kata-kata unik pendek yang di sini tertulis adalah abu ya. Ada abu, ada aba, ada abi. Nah, ini yang jadi topik kita di kesempatan kali hari ini ya.
Baik, di sini ada penjelasannya. Kalimatu abin, ya, kata abun di sini, fi jamil amsalatil mutaqaddimah ismun. Di seluruh contoh yang telah lalu itu adalah isim ya, jelas. Abun ini isim. Karena dia menerima tanwin, ya. Wa hiya mudhafatun fi kulli misalin ila kalimati ukhra. Ghairul ya allati tadulu alal mutakallim. Nah, isim ini dia juga ternyata disandarkan, di mudhof ya, diidofatkan, disandarkan di setiap contoh kalau kita lihat kepada kata yang lain, kepada kata yang lainnya selain dari ya yang menunjukkan ya. Namun bukan ya yang menunjukkan mutakalim ya. Jadi selain ya yang menunjukkan mutakalim disandarkan kepada kata-kata yang lain selain ya yang menunjukkan ya mutakalim. Misalnya di sini ya. Nah, di sini ya. Lihat Abu Saidin. Gitu ya. Ini selalu disandarkan kepada Said. Aba Said, Abi Said gitu ya. Nah, itu maksudnya di mudhofah ya, mudhofah disandarkan. Wa idza tamaltaha fi jami' tarakib bil qismil awal wajadtaha marfu'atun. Nah, kalau Anda cermati di semua susunan kalimat pada contoh bagian yang pertama, maka kita temukan kata abun ini dia marfu. Jadi untuk contoh yang awal, yang pertama, yaitu yang bagian yang pertama yang ini, lihat semuanya marfu. Ja abu, ya kan? Abuka, abuka, ya kan? Abu. Nah, semuanya marfu. Lianha fi tarkib ya, lianha fi tarkibil awal fa'ilun. Karena pada susunan kata yang pertama alias kalimat di contoh bagian pertama itu yang namanya abun posisinya sebagai fa'ilun, sebagai pelaku. Nah, contoh yang pertama ini sebagai fa'il. Ja'a Abu Said. Jadi ini dia fa'il. Fa'il itu dia harus di rofa. Sedangkan wafisani mubtada. Sedangkan pada contoh yang kedua, nah ini abuka tabibun mahirun. Nah ini abuka ini adalah mubtada. Ya kan? Karena yang namanya rofa itu fa'il atau mubtada kan gitu. Wafisalis isim kana. Untuk contoh yang ketiga, abuka dia ini posisinya sebagai isim kana, isim dari kana. Karena itu dia rofa juga. Jadi fa'il, mubtada, isim kana, dia rofa. Nah, wafir robi khobar la'ala. Sedangkan untuk contoh yang keempat, khobar bagi la'ala. Ini la'ala. Al-qadim ini isim la'ala. Isim la'ala ini dia mansub ya. Nah, khobar dari kata la'ala inilah yang disebut dengan rofa tadi itu. Karena itu abu dia dirofakan. Kenapa? Karena dia fa'il di sini, mubtada di sini, isim kana di sini, khobar la'ala di sini. Dia semuanya maka dirofakan. Marfu'ah gitu ya. Wa idza tamalta fil qismi tsani. Kalau dicermati pada bagian yang kedua contohnya ya. Wajadaha mansubatun fi jami tarokibi. Nah, kalau di bagian yang kedua mah kita temukan nasob. Kata abu ini nasob di semua kalimat, di semua susunan kata. Lianha
ya maf'ulun bih fi tarakibaini al-awwalain. Karena dia maf'ul bih pada dua susunan kata yang awal-awal. Nah, yang mana? Yang ini. Aba sama abaka. Nah, ini ya. Wada'na abaka. Yujilun nasu abaka. Gitu ya. Wada'na aba Sa'id. Nah, aba Sa'id dengan abaka ini dia mansub. Kenapa mansub? Karena maf'ul bih. Nah, di sini posisinya sebagai maf'ul bih ya. Wa isim lala wa inna fitar kibainil ya akhirain. Nah, sedangkan di apa namanya? Sedangkan di dua contoh selanjutnya, nah aba di sini, abu di sini, dia mansub. Kenapa mansubnya? Nah, untuk yang nomor 3, karena dia isim lala. Isim lala itu mansub. Nah, sedangkan contoh yang keempat, nah aba ini isim inna, gitu ya. Nah, isim inna ini juga harus dimansubkan. Jadi karena gara-gara menjadi isim la'ala dan isim inna, dia mansub ya. Nah, maka untuk bagian yang kedua ini dipenuhi oleh mansub. Dia posisinya sebagai mansub. Kenapa abu ini mansub? Karena yang pertama dia sebagai maf'ul bih, yang kedua sebagai maf'ul bih juga yang ini. Nah, yang ketiga posisinya sebagai isim la'ala, dan yang keempat sebagai isim inna ya, semuanya mansub. Wa idza tamaltaha fil qismi salis wajadaha majruratun fi jami' tarakibi lianha masbuqatun bi harfin min hurufil jarri fi kulli misalin. Nah, kalau Anda cermati pada bagian yang ketiga, maka kita menemukan kata abun ini majruroh ya. Majruroh di setiap susunan kata atau di setiap kalimat yang ada. Kenapa? Karena dia itu didahului oleh huruf jar pada setiap contoh. Nah, lihat di sini Abi Sa'idin, ya kan? Kenapa jadi Abi? Karena ada an. Karena didahului oleh huruf jar. Huruf jar di sini adalah an. Contoh yang kedua, huruf jarnya adalah bi. Bi abika. Contoh yang ketiga, huruf jarnya adalah an lagi. Abika. Contoh yang keempat, huruf jarnya adalah li abika. Ya. Rodinaan abi Sa'idin. Yasiku nasu bi abika. Rodian nasu an abika. Yasiku nasu li abi Muhammadin. Jadi karena dia didahului huruf jar, maka dia menjadi majrur. Di sini ada pertanyaan menarik. Fama hiya idzan alamatur raf'i wa nasbi wal jarri fiha. Lalu kalau begitu apa sih tanda dari rafa, nasab dan jar pada contoh-contoh tadi itu? Apa? Wa idza ta'amalna kalimah ya, wa idza ta'amalna kalimata abun fi amsilatil qismil awal haitsu hiya marfu'ah wajadna al-wawu ya, wajadna al-wawa tulazimuha fi jam'i tarakib. Nah, kalau kita cermati kata abun, kata abu di sini ya, pada bagian yang pertama di mana merupakan rofa, nah maka wawu lah yang di situ mengiringi susunan kata abu tersebut. Wa yatamalnaha fi amsilatil qismi tsani haitsu hiya mansubah. Nah, kalau kita cermati lagi pada bagian yang keduanya di mana dia mansub, nah wajadna alif tulazimuha aidan fi jami' tarakib. Nah, begitu juga ya, kita cermati di situ, kita temukan bahwa alif lah yang menemani, yang mengiringi kata abu itu menjadi aba, gitu
gitu ya, pada semua susunan kata di atas. Susunan contoh tadi. Wa idza tamalnaha fi amsatil qismi salis haitsu hiya majruratun wajadna ya'a tulazimuha aidan fi jam'i tarkibi. Nah, begitu juga kalau kita cermati pada bagian yang ketiga, di mana itu merupakan majrur, ya, di mana dia majrur. Nah, maka di situ ada ya yang menemani, yang mengiringi, ya, abi tadi itu dalam semua susunan kata atau kalimat. Wa idan labuda an takunal wawu ya alamatu raf'iha, ya. Wa alif ya alamatu nasbiha wal ya ya alamatu jariha. Nah, kalau begitu, nah wawu inilah sebetulnya tanda rofanya dan alif sebagai tanda nasab dan ya sebagai tanda jarnya. Kan tadi ada pertanyaan, lalu tanda rofa nasab jarnya yang mana? Nah, ternyata kalau kita cermati, ketika dia rofa, maka dia diiringi wawu. Ketika dia nasab, diiringi alif. Ketika dia majrur, diiringi ya. Nah, jadi wawu, alif, dan ya inilah sebagai tanda i'robnya. Tanda i'robnya. Wawu, tanda i'rob rofa atau marfu. Alif sebagai tanda i'rob mansub. Sedangkan ya sebagai tanda i'rob majrur. Hadza wa hunaka arba'atun asma ukhra. Beginilah penjelasannya. Dan memang selain kata abun itu ada 4 kata lagi yang lain. Hukmu hadil kalimah fi i'robiha bil wawi wal alifi wal ya'i raf'an wa nasban wa jarran wa hiya akhun hamun fu wa dhu. Ada kata-kata yang serupa dengan abun yang hukumnya sama gitu ya di i'robnya. Dia i'rob dengan wawu, alif dan ya ketika rofa, nasab dan jarnya. Nah, apa itu? Yaitu akhun, hamun, fu, dhu, ya. Bisyartin an yakuna kullu minha mudhafan. Mudhafan li ghairi ya'il mutakallim. Dengan syarat ketika dia di i'rab itu, nah dia mesti disandarkan kepada kata yang lain selain ya mutakallim. Fatakul hadza akhuka, maka Anda bisa katakan hadza akhuka. Jadi akhuka. Jadi nggak bisa hadza akhu, nggak bisa. Dia harus mudhofah, dia harus ada yang disandarkan. Yaitu di sini domirnya wa ra'aitu akhuka wa raditu an akhika wa hakadha. Dan seterusnya ya. Wa tusamma hadhihi bil asma'il khamsah. Nah, yang kayak begini ini disebut dengan al asma'ul khamsah, isim yang 5. Karena itu al kawaid kaidahnya adalah al asma'ul khamsah ya abun wa akhun wa hamun wa fu wa dhu. Jadi al asma'ul khamsah, isim-isim yang 5 adalah abun, akhun, hamun, fu wa dhu. Al asma'ul khamsah turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i. Al asma'ul khamsah dia dirofakan dengan wawu, dinasabkan dengan alif, dijarkan dengan ya. Jadi tidak seperti isim yang biasa dirofakan dengan domah misalnya, dinasabkan dengan patah misalnya, dijarkan dengan kasroh misalnya. Nah, kalau untuk al asma'ul khamsah, isim-isim yang 5 itu yang abun, akhun, hamun, wafu, sama dhu. Nah, dia itu rofa dengan wawu, jadi rofa dengan cara diiringi oleh huruf wawu, nasab dengan cara diiringi huruf alif, dijarkan dengan cara diiringi huruf ya. Wa yustaratu fi i'rabiha hadzal i'rab an
takuna mudhafatan li ghairi ya'il mutakallim. Tapi di sini ada syarat ya. Untuk mengirob ya, untuk menjabarkan i'rob ini syaratnya harus gitu ya. Si asmaul khamsah ini harus disandarkan kepada kata yang lain selama itu bukan ya mutakalim gitu ya. Jadi dia ada syaratnya gitu ya. I'robnya itu ada syaratnya. Nah, syarat bisa diirob seperti tadi itu syaratnya dia harus disandarkan kepada kata yang lain. Makanya kalau kita lihat pada contoh pasti disandarkan terus kan. Abu disandarkan kepada Said, Abu Said, Abu Ka ke domir ya kan, Abu Ka ke domir, Abu Muhammadin, ini Abu disandarkan kepada Muhammad. Aba Said, nah gitu ya. Abaka, Abaka, Aba Muhammadin, dan begitu sama saja semua. Jadi dia mesti mudhofah, disandarkan kepada kata yang lainnya selama bukan ya mutakalim. Nah, itulah al asmaul khamsah.